sekarang yang sedang melihat hari ini, pagi hari ini kami akan sama-sama memuji dan menyembah Bapa. Pada pagi hari ini sama-sama kita sediakan hati kita untuk memuji dan menyembah. Sebelum itu kita doa pembukaan dulu. Silakan Cikgu Petisa untuk doa pembukaan. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan dan kasih dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena setiap saat kami bernafas ya Tuhan, idola karena Engkau ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan masa dan Engkau sediakan ini juga masa yang sangat indah ya Bapa. Untuk kami dan terus bersekutu memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Meskipun dimanapun kami berada ya Bapa, kami percaya Tuhan Roh Kudus yang akan terus menyertai kami. Ya Tuhan, kebaikan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi, Engkau yang campur tangan, Engkau yang dipungkusikan oleh Roh Kudus-Nya ya Bapa. Baik yang akan memimpin pujian ya Tuhan, backup singer, pemain pemusik ya Tuhan. Dan apa yang kami lakukan ya Bapa hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan apa yang kami lakukan ini ya Bapa hanya untuk meninggikan nama Engkau, karena Engkau Raja dan segala Raja ya Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau bungkusi ya Bapa, Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Oh hari terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Meskipun apa yang kami alami pada hari ini, pada zaman ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih segala kebaikan-Mu, terima kasih atas segala kemurahan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Hai dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, pujian kita yang pertama kita akan nyanyikan lagu Sungai Sukir Citarum. Alright. Sungai cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin suka cintamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara dirimu setiap waktu, sebab sungai suka cintamu ada dalamku. Sungai suka cintamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Angin suka cintamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara di setiap waktu, sebab sungai suka cintamu ada dalamku. Mengalir bersamamu.
serukan nama Tuhan Yesus dengan lagu serukan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkumpul, baik bersama keluarga kita, teman-teman kita, Tuhan pasti bersama kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan penyembahan saat Aku Menyembahmu.
syukuran kami hadiratmu ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Setiap jemaat kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya Tuhan. Menguatkan kami Tuhan, mengajarkan kami ya Bapa di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itulah dari kerinduan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucapkan syukur dan suka berdoa. Amin. Oke, seterusnya kita hamba Tuhan kepada firman Tuhan. Kita teruskan ibadah kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini sebab kami dipertemukan di dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih sebab Engkau terlalu baik bagi kami. Dan terima kasih atas pujian penyembahan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami dikuatkan melalui pujian penyembahan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan Yesus, agar hamba-Mu menjadi saluran berkat kepada seluruh jemaat-Mu dan para pendengar yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya membawa kita dengan satu tema firman Tuhan, yaitu hidup yang berbuah, yang saya ambil daripada Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10, ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya tidak baca ayat ini sebab saya percaya kita sudah tahu apa yang tercatat ataupun kisah daripada pasal 19 ini, yaitu bercerita tentang seorang yang bernama Zakius. Hidup yang berbuah. Banyak orang yang menginginkan perubahan terjadi di dalam kehidupannya, itu pasti. Okay? Setiap kita ingin agar kita memiliki perubahan di dalam kehidupan kita, bukan perubahan yang tidak baik, bukan daripada baik kepada jahat, tetapi daripada jahat kepada yang baik. Perubahan yang baik kita selalu inginkan berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita. Namun perubahan itu tidak juga kunjung datang, kunjung tiba, kata orang. Jadi ada orang ingin bertobat dari berbagai kebiasaan buruk. Ada orang yang ingin berubah. Ada orang yang ingin meninggalkan perbuatan-perbuatan buruknya, yang perbuatan jahat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Contoh seperti merokok, berjudi, minuman keras, dadah dan lain-lain. Kita sendiri tahu apa itu yang jahat. Tetapi pertobatan mereka, kalau kita lihat, pertobatan mereka hanya terjadi sementara saja, sekejap. Kita lihat mereka bertobat, wah dia sudah baik. Tetapi tidak lama selepas itu kita lihat dia melakukan semula apa yang dia lakukan. Ini bukan perubahan yang sungguh-sungguh. Ini bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Banyak teori, kalau kita perhatikan, banyak teori yang diajarkan untuk mendapat suatu perubahan dalam kehidupan. Dengan tujuan supaya manusia itu, supaya pribadi itu berubah. Banyak teori yang mengajar supaya mendapat perubahan dalam kehidupan. Tetapi kadangkala teori ini tidak membawa hasil yang memuaskan. Betul? Tidak membawa hasil yang memuaskan. Nah, dalam Alkitab, dalam teks yang kita baca sebentar, yang saya telah sebutkan sebentar tadi, dalam pasal 19 ayat 1 sampai 10. Nah, dalam Alkitab kita melihat salah satu tokoh yang terkenal
yang mengalami satu perubahan yang drastik sesuai dengan bahagian ini. Dia memiliki suatu perubahan yang drastik dalam kehidupannya. Orang itu tidak lain, tidak bukan adalah Zacchaeus. Nah, semua orang percaya pasti mengenal dan pasti tahu tentang cerita tentang pribadi yang bernama Zacchaeus. Karena ini adalah tokoh yang terkenal dan cerita yang cukup terkenal di sekolah minggu. Waktu saya sekolah minggu, saya sudah tahu, saya sudah diajar tentang siapa Zacchaeus. Yang paling saya ingat Zacchaeus ini dia memiliki sosok tubuh ataupun bentuk tubuh yang tidak seperti biasa, tetapi dia pendek katanya kan. Bentuk tubuhnya pendek dan dia adalah seorang pemungut cukai atau orang yang berdosa. Nah, seorang pemungut cukai pada saat itu dijauhi, bahkan mereka dibenci oleh masyarakat karena mereka termasuk orang berdosa. Mereka biasanya memungut cukai lebih daripada apa yang telah ditetapkan. Contoh, sekiranya cukai itu RM5, mereka minta lebih daripada itu. Jadi mereka memeras kan. Mereka minta lebih daripada apa yang sepatutnya dibayar. Ini kerja mereka. Jadi tidak heranlah kenapa mereka dibenci oleh masyarakat. Tidak heranlah kenapa mereka dikatakan orang berdosa. Kan? Mereka meminta lebih daripada apa yang sepatutnya. Nah, di sini kita lihat Zacchaeus adalah kepala pemungut cukai. Tentu dia karena dia adalah kepala pemungut cukai, ketua pemungut cukai, dia terkenal seorang yang berdosa. Tetapi daripada akhir kisah dinyatakan bahwa Zacchaeus dia berubah 180 darjah. Ini yang kita lihat daripada seorang yang bernama Zacchaeus. Dia mengalami suatu pertobatan yang sejati, suatu pertobatan yang sungguh-sungguh daripada seorang pemungut cukai menjadi seorang yang penuh kemurahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkata bahwa setengah dari miliknya akan dibagikan kepada orang miskin dan kepada orang yang pernah diperasnya. Ini yang telah Zacchaeus lakukan setelah dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Nah, ia akan menggantikan katanya 4 kali lipat. Yesus sendiri merekomendasikan pertobatannya dan mengatakan bahwa pertobatan terjadi atas diri Zacchaeus dan keselamatan diterima oleh seisi rumahnya. Nah, ini akibat daripada perubahan pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Zacchaeus, bukan hanya menyelamatkan dirinya sahaja, tetapi seisi rumahnya. Lalu pertanyaan untuk saya dan untuk kita semua, apakah rahasia yang kita pelajari daripada kisah ini, daripada cerita ini? Kunci sukses apakah yang dilakukan Zacchaeus sehingga dirinya benar-benar berubah? Ada beberapa hal yang membuat pertobatan atau perubahan terjadi dalam diri Zacchaeus. Dan atau pertanyaan untuk kita juga, bagaimana Zacchaeus dia dapat berubah? Kita lihat pertama, ada keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Ayat 3 dan 4. Dia memiliki keinginan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Seorang yang ingin bertobat, saudara yang dikasihi Tuhan, harus mengawalinya dengan kerinduan akan Yesus. Kerinduan akan Yesus itu sangat penting. Jika seorang rindu sesuatu, pasti dia akan berusaha apapun halangan yang dihadapinya, dia akan berusaha sebab dia rindu. Contoh, kalau kita rindu bertemu dengan ahli keluarga kita, kalau kita rindu bertemu dengan sahabat kita, teman kita, pasti kita akan berusaha sejauh manapun kita akan berusaha untuk datang. Di musim pandemi ini, kalau kita lihat di musim COVID-19, berapa bulan, berapa tahun, berapa lama kita tidak berjumpa dengan keluarga kita, sehingga SOP dilanggar.
Okay? Sehingga SOP itu tidak diikuti oleh karena satu hal yang kita lihat di sana, mereka rindu untuk berjumpa dengan orang tua, rindu berjumpa dengan keluarga, dengan teman-teman, rindu balik kampung dan sebagainya, sehingga mereka sanggup berbuat apa saja sekalipun melanggar, kan? Ini diawali dengan apa? Kerinduan. Sama seperti inilah yang dilakukan oleh Zacchaeus. Dia rindu, dia ingin untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sekalipun dia memiliki halangan. Sebab dikatakan tadi dalam teks ini bahwa dia adalah seorang yang pendek. Bayangkan orang yang pendek itu, waktu dia di tengah-tengah orang yang seperti kita, memang susahlah, kan? Orang berebut-rebut untuk melihat Tuhan Yesus, pasti dia akan susah melihat, dia rendah. Namun itu tidak menghalang dia. Seperti Zacchaeus, dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus sekalipun dia mengalami banyak sekali hambatan. Hambatan itu yang seperti mana yang saya katakan tadi adalah hambatan fisik. Okay? Fisikalnya dia pendek, ditambah banyak sekali orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, sukar untuk dia melihat Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan rela membayar harga. Nah, dia rela membayar harga dengan apa? Dia memanjat pohon. Wah, bagi saya, bila saya berpikir Zacchaeus ini, dan mungkin kita juga boleh berpikir, kan, imagine kita boleh imagine lah, sudahlah dia pendek, dan dia pula berusaha untuk memanjat pokok. Kalau pokok itu besar, macam mana? Pasti susah. Tetapi Zacchaeus tidak melihat hambatan itu. Dia tidak peduli tentang halangan itu. Dia berusaha. Saya pasti dia akan berusaha sekuat mungkin agar dia dapat mencapai, agar dia dapat memanjat pokok itu sampai atas dan dia dapat melihat Tuhan Yesus. Kan? Dia berusaha memanjat pohon itu. Banyak contohlah dalam kehidupan kita. Banyak hambatan-hambatan waktu kita mencari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada juga hambatan jika kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Jika kita ingin berubah, jika kita ingin berbuah. Okay? Jika kita ingin berbuah dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh ingin berubah dalam kehidupan kita, mungkin kita ada alasan seperti kita letih. Okay? Saya sangat letih, saya sangat sibuk, dan lain-lain. Atau mungkin juga hambatan yang berbentuk tentangan dari orang lain. Itu halangan, hambatan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita alami dalam kehidupan kita bila kita berusaha dekat dengan Tuhan, berusaha mencari Tuhan, melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi seperti Zacchaeus, mestinya kita rela berusaha sekalipun harus membayar harga yang mahal. Yang kedua, Zacchaeus, dia ada kesediaan untuk menerima Tuhan Yesus. Ayat 5 dan 6. Ada kesediaan untuk menerima Tuhan Yesus. Saat itu Yesus langsung dia menegur, dia menyapa Zacchaeus. Yesus mengenal Zacchaeus. Dan dia tentu tahu kalau Zacchaeus ini adalah seorang pemeras. Dia kepala pemungut cukai dan dia adalah orang berdosa karena Yesus itu maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, kan? Tetapi sekalipun orang berdosa, jika ingin mencari Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam kehidupannya, Yesus tetap berkenan menemuinya, siapapun dia. Bahkan saat itu Tuhan Yesus menawarkan diri untuk menumpang di rumahnya. Respon positif muncul dari Zacchaeus, betul? Respon positif daripada Zacchaeus. Dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya.
Bahkan dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya dan menerimanya bukan dengan terpaksa tetapi dengan sukacita. Ayat yang ke-6. Bayangkan seandainya Zacchaeus menolak permintaan Tuhan Yesus, dia mau menumpang di rumahnya. Saya percaya Zacchaeus tidak akan selamat, kan? Dia tidak akan berubah dalam kehidupannya. Namun oleh karena kesediaan Zacchaeus menerima Tuhan Yesus, itu sebabnya dia dapat berubah. Dia berubah daripada seorang yang berdosa menjadi seorang yang diselamatkan. Ada beberapa alasan orang menerima Tuhan Yesus. Okay? Ada beberapa alasan kadang-kadang orang menerima Tuhan Yesus itu mungkin ada yang mau bekerja dengan orang Kristen supaya disukai oleh majikannya, oleh bosnya. Bos ni adalah orang Kristen. Sebab bosnya, majikannya orang Kristen, dia pun menerima Tuhan Yesus. Ambil hati lah kan, ambil hati. Wah, bos saya orang Kristen, ketua saya orang Kristen, saya harus menerima Tuhan Yesus. Wah, dengan harapan supaya memenangkan hati bosnya. Ini satu alasan yang tidak baik kan. Mungkin kita menerima Tuhan Yesus, tetapi hanya sementara kita akan berbalik lagi. Tidak ada perubahan, tidak akan mengeluarkan buah yang baik. Sebab apa? Kita hanya menerima Tuhan Yesus karena alasan ingin mengambil hati bos kita. Ada yang karena alasan ekonomi. Sebab ekonomi tidak stabil, supaya bagus menerima Tuhan, supaya mendapat bantuan dari gereja. Kan? Jangan kita memiliki alasan yang seperti ini. Menerima Tuhan supaya gereja dapat bantu, supaya orang Kristen lain dapat bantu. Hanya karena ekonomi, hanya karena ingin dibantu kita menerima Tuhan, itu bukan alasan yang baik. Kan? Mungkin memang kita menerima Tuhan, tetapi itu tidak akan kekal lama. Kita tidak akan mengeluarkan buah yang baik, buah yang banyak. Kita tidak akan berubah, tidak akan tahan lama. Sebab apa? Alasan hanya karena ekonomi, ingin dibantu, dan juga banyak alasan lain. Nah, jadi orang yang ada motivasi yang salah menerima Tuhan Yesus, maka hal itu hanya sementara saja. Ada yang menerima Tuhan Yesus karena mungkin waktu couple lah, dia berusaha, dia akan ingin menerima Tuhan Yesus dengan tujuan supaya saya diterima oleh keluarga ini. Walaupun sebenarnya dalam hati tidak mau, tetapi karena ingin sekali diterima oleh keluarga, dia sanggup katakan, ya saya menerima Tuhan. Orang yang seperti ini kita lihat, dia tidak akan memiliki perubahan yang sungguh-sungguh, maksud saya perubahan yang baik dalam kehidupannya. Kan? Hanya saat itu saja. Lama-kelamaan kita akan tahu siapa dia yang sesungguhnya. Namun, dalam ayat yang kita lihat di sini, Zacchaeus, dia memiliki kesediaan yang benar-benar untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu yang ketiga, ada keputusan untuk berubah. Zacchaeus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Bahkan kita lihat di sini Zacchaeus mengambil suatu keputusan untuk berubah. Dia mengambil suatu keputusan untuk berubah. Ini poin yang kita lihat. Keputusan itu penting. Keputusan untuk berubah itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Daripada orang yang suka memeras, dia menjadi orang yang mengambil berat dengan sesamanya. Katanya, setengah dari harta saya katanya akan diberikan kepada orang miskin.
Dan kepada orang yang pernah diperasnya, ia berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ini satu keputusan yang sungguh-sungguh diambil oleh Zacchaeus. Sebab dia sungguh-sungguh memiliki suatu pertobatan. Perubahan berlaku dalam kehidupannya. Keputusan yang mau berubah membuat Zacchaeus mengembalikan harta, mengembalikan apa yang telah diperasnya daripada orang-orang miskin. Nah, jadi keputusan untuk berubah itu sungguh sangat luar biasa. Sampai Yesus berkata bahwa keselamatan juga berlaku atas dirinya dan seisi rumahnya. Keputusan untuk berubah itu dilakukan, tidak setengah-setengah hati, tidak alang-alang, namun secara drastik. Seperti mana yang saya katakan tadi, dia berubah 180 derajat. Ini kehidupan Zacchaeus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu bersedia untuk tinggal bersama dengan kita. Manakala kita bersedia menerima Dia di dalam hati kita. Jika kita sungguh-sungguh mengambil keputusan dalam kehidupan kita untuk berubah, Tuhan bersedia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia pasti akan bertakhta dalam kehidupan kita, dalam hati kita, sehingga Dia akan mengubah kehidupan kita. Hidupku bukan aku lagi, kata kita kan, seperti lagu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, kan? Bila Yesus yang bertakhta dalam hati kita, bila Roh Kudus yang berada dalam hati kita, hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus hidup dalam kita, sehingga berubah kehidupan kita. Sehingga kita berubah daripada sifat kita, daripada seorang contoh, daripada seorang pemarah menjadi seorang yang pemaaf, dari seorang yang membenci menjadi orang yang tidak lagi suka membenci. Sebab apa? Kita sudah mengambil keputusan untuk berubah seperti mana yang Zacchaeus lakukan. Dia akan memimpin kehidupan kita dan memampukan kita untuk berubah. Dengan kekuatan kita tidak dapat, tetapi dengan pertolongan Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk berubah dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan berubah dan berbuah banyak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita renungkan pribadi kita masing-masing dan mengambil keputusan untuk berubah sehingga kita berbuah lebat. Sekiranya kita masih belum memiliki perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sejak kita bergelar orang Kristen, hidup kita tidak ada bezanya daripada dengan orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan. Berubahlah. Jangan tunggu esok, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu tahun depan. Berubahlah. Kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Seperti mana Zacchaeus, waktu Tuhan memanggilnya, waktu Tuhan mau menumpang di rumahnya, dia menerima, dia siap. Tuhan setiap saat, setiap waktu Dia memanggil kita. Dia berbicara kepada kita secara lembut. Biarlah kita memiliki perubahan di dalam kehidupan kita. Contoh, mungkin dulu kita adalah seorang pemabuk. Berubahlah supaya kita meninggalkan perkara-perkara itu. Daripada seorang pemabuk menjadi tidak. Daripada orang yang tidak dapat mengampuni menjadi orang yang mengampuni. Banyak orang Kristen yang sukar melakukan perkara ini. Mengampuni.
Ada orang yang berkata, sampai mati pun saya tidak akan memberi maaf. Tidak apa. Kalau sampai mati kamu tidak memberi maaf kepada sesama kamu, Tuhan juga tidak akan mengampuni kamu. Betul? Apa guna, apa makna kita sebagai orang Kristen jika kamu tidak dapat mengampuni, tidak dapat memaafkan sesamamu? Tuhan juga tidak akan memaafkan kamu. Sia-sialah kehidupanmu, sia-sialah kamu bernama orang percaya, orang Kristen. Orang Kristen itu pemaaf. Dia mengampuni, tidak membenci. Kalau kamu adalah orang yang suka membenci, dendam, masih tidak mau mengampuni, masih dengan keras hati kita, ego kita, sampai mati saya tidak memberi maaf, Tuhan juga tidak akan memberi maaf, mengampuni kamu. Kan? Pikirkan itu. Masa depan kita bergantung dengan keputusan kita. Keputusan salah, hidup kita akan hancur. Keputusan salah, hidup kita akan musnah. Pikirkan. Berubahlah supaya kita berbuah banyak. Zakius dapat berubah karena dia mencari Tuhan Yesus secara pribadi. Dia tidak peduli hambatan, dia mengatasi segala halangan tersebut. Dia tidak peduli apapun halangan dalam dia mencari Tuhan Yesus. Pribadi yang memampukan kita untuk berubah adalah Tuhan Yesus, karena dia bersedia menolong kita. Dan yang membuatkan Zakius berubah adalah Tuhan, karena dia bersedia menerima Tuhan Yesus. Zakius berubah, sekali lagi, Zakius berubah sebab dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia memiliki kesediaan untuk berubah. Harus kita perhatikan bersama dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita seterusnya kita berusaha supaya kita berubah. Sebab jika kita ingin berubah, jika kita ingin berbuah banyak, biarlah kita memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, seperti mana yang telah dilakukan oleh Zakius. Sebab ada 3 hal yang kita lihat dalam kehidupan Zakius yang telah dia lakukan. Pertama, dia ada keinginan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, ada kesediaan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Lalu yang ketiga, ada keputusan untuk berubah. Ini yang telah dilakukan oleh Zakius, sehingga kita lihat dia selamat, seisi keluarganya selamat. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Jika kita ingin pribadi kita selamat, seisi rumah kita selamat, mari kita sungguh-sungguh berubah di dalam kehidupan kita, agar kita mengeluarkan buah-buah yang lebat sesuai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh yang dituntut oleh Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini dapat menguatkan, mendorongkan setiap kami yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa dalam kehidupan kami ingin kami memiliki suatu perubahan yang baik di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami hanya merasa puas sebagai orang Kristen tetapi tidak memiliki perubahan yang baik dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami memiliki perubahan yang positif yang harus kami jalani dalam hari-hari yang seterusnya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu sebab Engkau Allah yang telah menyertai memelihara kami dari awal kami mendengar firman-Mu sehingga selesai pada pagi hari ini. Dan hamba percaya bahwa setiap kami yang telah mendengar firman-Mu pagi hari ini tidak terlepas daripada berkat-berkat-Mu, tetapi setiap kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu, bahkan melalui pujian penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian hormat hanya untuk Tuhan, dan dengar doa kami sebab semua yang kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami semua sudah berdoa. Amin. Jadi ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Dan seperti mana yang
difahamkan minggu yang akan datang kemungkinan besar kita akan ibadah bersemuka di gereja. Jadi sekali lagi Tuhan memberkati.